Assalamualaikum Bu Septi. Waalaikumsalam, Pak. Oh ya Bu, Ibu nanti akan melakukan proses coachingnya hari ini ya. Sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu. Boleh Bu? Boleh, Pak. Nanti pada saat coaching antara coach dan juga coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian, apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee? Dan nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Bapak sampaikan? Jangan lupa ya Bu, harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Sebelum dilakukan proses observasi, ada sedikit yang ingin saya tanyakan. Boleh Bu? Boleh, Pak. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu pastinya tentang kompetensi inti ya Pak. Yang pertama tentang kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachee. Baik, jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi inti itu ya Bu. Kehadiran penuh atau present, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Dari ketiganya, mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan atau lakukan observasi Bu? Yang lebih spesifik sih yang ingin saya kembangkan itu yaitu mendengarkan aktif ya Pak, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachingnya. Baik, jadi ada 2 ya Bu yang akan Ibu kembangkan lebih spesifik, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira indikator ketercapaiannya itu apa? Saya sih ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching yang akan saya lakukan adalah saya ingin coachee itu mendapatkan solusi permasalahannya dengan coachee tersebut agar dapat tahu cara-cara menyelesaikan permasalahan dengan mengetahui cara-cara atau langkah-langkahnya. Seperti itu, Bu. Baik. Jadi Bu, indikator ketercapaiannya pada saat coachee sudah menemukan sendiri solusi atas permasalahannya ya Bu. Baik Bu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silakan Ibu melakukan proses coaching dengan coachee dengan sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching itu selesai, kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Bu. Silahkan Ibu melaksanakan proses coachingnya. Iya Pak, kalau begitu saya pamit undur diri. Assalamualaikum. Assalamualaikum, selamat siang Bu Septi. Waalaikumsalam, selamat siang Bapak Ijah. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Bu Septi, sebenarnya saya ini ingin kesini itu mau minta bantuan Bu Septi. Kira-kira apakah Ibu ada punya waktu luang hari ini Bu? Silakan Bu, kira-kira apa yang bisa saya bantu Bu? Mohon maaf ya Bu apabila saya mengganggu waktu Ibu. Tidak apa-apa Bu. Kira-kira apa yang Ibu harapkan dari pertemuan kita hari ini? Sebenarnya saya ingin berdiskusi Bu untuk mendapatkan solusi atau pemecahan masalah nih terkait masalah yang saya hadapi. Nanti mungkin Bu Septi bisa memberikan gambaran kepada saya apa kira-kira yang perlu saya lakukan Bu. Kira-kira masalah apa yang Ibu Paijah hadapi? Bisa Ibu ceritakan kepada saya? Begini Bu, saya kan ngajar nih di kelas 7. Jadi di kelas 7 itu
ada salah satu murid yang tidak terlalu bersemangat pada saat jam pelajaran saya. Bahkan pada saat saya memberi tugas, dia jarang Bu mengerjakan tugasnya. Baik, tadi Ibu bilang kan ada satu murid di kelas Ibu yang apabila masuk di jam Ibu itu tidak terlalu bersemangat. Bahkan untuk tugas juga jarang mengerjakan Bu ya. Apakah Ibu sudah menelusuri penyebab masalah ini Bu? Sebenarnya sudah Bu. Jadi saya itu sudah memanggil anak tersebut dan menanyakan langsung nih apa yang menyebabkan dia itu tidak terlalu suka dengan mata pelajaran saya. Oh ya. Lalu dari pengamatan Ibu, kira-kira mengapa tidak begitu suka dengan pelajaran yang Ibu ajarkan? Berdasarkan yang saya amati ya Bu ya, dan jawaban anak tersebut secara langsung, anak tersebut tidak suka Bu dengan pelajaran IPS karena pelajaran IPS ini kan pelajaran yang memerlukan banyak bahan bacaan Bu. Sedangkan anak ini dia itu lebih suka pelajaran yang ilmu-ilmu yang pasti Bu, seperti pelajaran matematika. Kira-kira seperti apa kondisi ideal yang Ibu harapkan pada murid tersebut Bu? Tentu saja ya Bu ya, saya mengharapkan anak murid ini itu mampu belajar sama halnya dengan anak murid yang lain ya Bu. Oh iya ya. Jadi Ibu ingin murid tersebut dapat mengikuti pelajaran dengan baik Bu ya, seperti murid yang lainnya. Nah, agar mendapatkan situasi ideal ini, kira-kira solusi apa yang dapat Ibu ciptakan? Jadi ya Bu, saya itu memerlukan solusi berupa strategi pembelajaran yang efektif Bu, yang nanti akan membuat anak ini termotivasi dan menjadi lebih suka untuk belajar IPS Bu. Kalau boleh saya tahu, strategi apa Bu yang Ibu lakukan untuk mengatasi permasalahan terkait meningkatkan motivasi belajar siswa ini Bu? Untuk strategi ya Bu ya, yang pertama-tama itu saya menggunakan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid. Nah, selain itu saya juga di saat pembelajaran itu saya selingi dengan mengadakan ice breaking Bu. Jadi nanti anak-anak itu akan menjadi lebih senang dan bersemangat pada jam pelajaran saya. Jika menurut Ibu demikian, sebelumnya apakah ada metode yang pernah Ibu berhasil lakukan waktu di kelas? Ada sih Bu sebenarnya. Jadi sebelumnya itu saya pernah menggunakan ice breaking yang berupa math game Bu. Jadi anak-anak itu secara berkelompok, di mana mereka itu untuk mencari jalan keluar mereka harus membaca materi. Nah, jadi secara tidak langsung pada saat ice breaking yang berupa game ini, anak-anak itu sebenarnya belajar materi Bu, tapi diselingi dengan game. Oh iya iya. Jika kita berikan peringkat nih Bu, 1 sampai 10. Nah, menurut Ibu Paijah, seberapa besar tingkat metode tersebut untuk meningkatkan belajar murid Bu? Kalau menurut saya ya Bu ya, kalau dihitung skala itu berada pada 7 sampai 8 Bu. Oh iya, bagus Bu ya. Selanjutnya, apa rencana Ibu Paijah dan apa yang Ibu lakukan, bagaimana langkah-langkahnya? Rencana saya ke depannya Bu ya, saya itu akan menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi, artinya tidak monoton dan tidak hanya menggunakan satu metode saja. Di samping itu juga saya menyelingi dengan kegiatan ice breaking Bu pada saat jam pembelajaran, sehingga nanti saya berharap anak-anak itu menjadi lebih bersemangat dan senang mengikuti pembelajaran saya. Oh iya. Baik Bu, siapa yang bisa membantu Bu Paijah dalam menyusun maupun melaksanakan rencana ini Bu? Yang membantu saya ya Bu ya, yang paling pertama itu adalah mungkin nanti saya perlu dukungan dari kepala sekolah dan juga rekan sejawat Bu. Kira-kira Bu, berapa lama waktu yang Ibu butuhkan untuk melaksanakannya? Kalau berkaitan waktu ya Bu ya, sepertinya tidak memerlukan waktu yang
cukup lama, Bu. Tapi kalau yang berkaitan dengan hasilnya nanti kemungkinan memerlukan waktu yang cukup lama karena tidak ada yang instan kan, Bu, ya. Kapan Ibu Paijah melaksanakan rencana ini, Bu? Eee, saya akan melaksanakan rencana ini dengan sesegera mungkin, Bu, biar nanti anak-anak juga akan anggapannya dia, mendapatkan haknya nih sebagai seorang murid yang memerlukan pembelajaran dari saya, dan juga saya nanti akan berusaha memberikan pembelajaran yang menyenangkan untuk mereka, Bu. Oke, baik. Kemudian komitmen seperti apa yang akan Ibu lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik, Bu? Baik Bu Septi, bagaimana tadi hasil dari proses coaching yang sudah Ibu lakukan? Apakah sudah berjalan dengan lancar, Bu? Alhamdulillah, Pak, tadi berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi, tadi saya melakukan observasi bersama coach tadi, ada sedikit pertanyaan ya Bu ya, yang akan saya tanyakan kepada Ibu Septi. Pertanyaan pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaiannya, Bu? Tadi selama coaching saya sudah melakukannya dengan alur tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari coaching tersebut untuk menemukan solusi permasalahannya. Oke, baik Ibu. Jadi Ibu Septi tadi sudah berhasil ya melakukan coaching dengan alur tirta. Nah, sesuai dengan yang tadi saya amati, ada juga beberapa catatan dari Ibu Septi. Ya, Ibu Septi tadi sudah berhasil menyampaikan sesuatu sesuai dengan alur tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coach, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan, kemudian coach juga sudah Ibu juga sudah mengarahkan coach untuk mencari rencana aksi atau tindakan yang sebaiknya dilakukan. Dan juga Ibu Septi tadi saya lihat juga sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coach agar rencana aksi yang akan dilakukan itu dapat berjalan dengan baik, Bu ya. Oke, saya juga tadi sudah mendengar, Bu, ketika saya mengamati percakapan Ibu dengan coach dan Ibu sudah fokus terhadap coach tadi, betul Bu ya. Arahnya di situ. Ibu juga sudah ada presence-nya juga ada ya Bu ya, sudah ada kehadiran secara penuh, kemudian Bu Septi juga tadi sudah mendengarkan aktif Bu ya, dan tentunya Ibu tadi juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, betul Bu? Iya. Nah, Ibu apa yang Ibu lakukan tadi juga sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach, itu luar biasa sekali Bu. Kemudian Ibu juga sudah memastikan untuk proses coaching hari ini itu betul-betul berjalan dengan lancar dan sukses, dan mudah-mudahan kedepannya Ibu bisa diberikan kemudahan lagi dalam kegiatan coaching berikutnya. Oh iya Bu, satu lagi untuk kedepannya kompetensi apa kira-kira yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan melakukan coaching hari ini, Bu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah saya ingin mendalami juga memahami tentang alur tirta, Pak, untuk melakukan coaching supaya selanjutnya menjadi lebih baik lagi. Baik Ibu, luar biasa sekali. Jadi Ibu mendalami lagi ya alur tirtanya supaya lebih baik lagi dan supaya lebih baik ke depannya Bu ya. Terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab dengan menggunakan proses coaching dengan alur tirta. Saya akhiri sampai di sini Bu ya. Oke, terima kasih Bu atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.